Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Nama saya Hafidz Alfianto Kumoro dari kelas KIA semester 3 ingin menjelaskan tentang pengertian pengembangan kurikulum PAI. Pengertian kurikulum pendidikan agama Islam sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kurikulum secara umum. Perbedaan hanya terletak pada sumber pelajarannya saja. Sebagaimana yang diutarakan oleh Abdul Majid dalam bukunya Pengembangan Agama Islam yang berbasis kompetensi, menyatakan bahwa kurikulum pendidikan agama Islam adalah rumus tentang tujuan, materi, metode, dan evaluasi pendidikan yang bersumber pada ajaran agama Islam. Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar rencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal dan memahami, menghayati hingga mengimani ajaran agama Islam. Dibarengi dengan tuntunan untuk menghormati penganut agama lain di dalam hubungan dengan kurikulum antar umat beragama hingga terwujudnya kesatuan dan persatuan bangsa. Pengembangan kurikulum adalah kegiatan untuk menghasilkan kurikulum baru melalui langkah-langkah penyusunan kurikulum atas dasar penilaian yang dilakukan selama periode tertentu. Pengembangan kurikulum berarti perubahan dan peralihan dari satu kurikulum ke kurikulum lainnya. Dan perubahan ini berlangsung pada waktu yang panjang. Menurut Omer Hamadi, pengembangan kurikulum adalah dengan cara perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa atau peserta didik ke arah perubahan perilaku yang diinginkan melalui dan menilai hingga di mana perubahan tersebut telah terjadi pada siswa yang bersangkutan. Menurut Subadillah, pengembangan kurikulum adalah suatu proses perencanaan yang menghasilkan alat lebih baik dengan disadarkan pada hasil penilaian terhadap kurikulum yang telah berlaku sehingga dapat memberikan kondisi yang lebih baik. Jadi, pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan kurikulum merujuk pada kegiatan menghasilkan kurikulum, kegiatan yang bersifat konseptual daripada material. Yang dimaksud dengan pengembangan ini adalah penyusunan, pelaksanaan penilaian, dan penyempurnaan yang selanjutnya menghasilkan kurikulum baru sebagai hasil dari pengembangan yang dilakukan. Dan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam atau PAI dapat diartikan sebagai kegiatan menghasilkan kurikulum PAI, proses yang mengkaitkan suatu komponen dengan komponen lain untuk menghasilkan kurikulum pendidikan agama Islam yang baik dan benar. Sekian dari saya, presentasi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari materi yang sudah dibahas pada video yang awal tadi, saya atas nama Heru Setiawan, mahasiswa Prodi PAIA semester 3, akan membahas materi selanjutnya, yaitu dari rumusan masalah apa fungsi dari pengembangan kurikulum. Jika dilihat dari segi personalnya, maka akan ada 4 elemen yang saling berhubungan dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, yaitu lembaga pendidikan atau sekolah. Fungsi kurikulum bagi sebuah lembaga pendidikan atau sekolah adalah merupakan suatu alat atau usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan oleh sekolah, yang mana tujuan tersebut dianggap cukup tepat dan krusial untuk dilaksanakan. Karena sekolah adalah sebuah tempat yang mewadai komunitas pelajar, maka mutlak dibutuhkan suatu perencanaan di dalamnya agar tujuan pendidikan dapat terselenggara dan berjalan dengan lancar sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Yang kedua, pendidik atau guru. Fungsi kurikulum bagi seorang pendidik
adalah sebagai pedoman kerja dalam menyusun dan mengorganisasikan pengalaman belajar yang akan diberikan kepada siswa. Sehingga seorang pendidik tidak perlu menyusun dan merencanakan tentang materi apa saja yang akan diberikan kepada siswa besok dan selanjutnya. Karena dalam kurikulum sudah tercover sekian perencanaan pembelajaran dalam 1-2 semester ke depan. Yang ketiga, peserta didik atau pelajar. Fungsi kurikulum bagi seorang pelajar adalah sebagai informasi, yang mana dengan informasi tersebut seorang pelajar bisa lebih menyiapkan diri dalam belajarnya. Sehingga ketika ada pelajar yang kreatif, sebelum ia menerima materi dari seorang guru, maka ia akan mempelajari terlebih dahulu. Sehingga ketika ia menerima materi yang disampaikan guru kelak, ia akan lebih mudah memahami dan menguasai materi tersebut. Yang keempat adalah masyarakat atau orang tua. Fungsi kurikulum bagi orang tua adalah sebagai informasi, yang mana dengan informasi tersebut orang tua bisa mengetahui tentang materi apa saja yang dipelajari anak selama di sekolah. Dengan begitu diharapkan orang tua juga bisa ikut berpartisipasi dalam belajar anak di rumah. Misalkan ketika anak pulang dari sekolah, lalu orang tua bertanya, "Nak, kamu di sekolah belajar apa? Paham atau tidak? Coba terangkan." Nah, ketika itu anak akan merasa lebih diperhatikan dalam belajarnya, sehingga baik di sekolah maupun di rumah anak akan lebih bersemangat dalam belajarnya, sehingga akan sangat menunjang dalam prestasi anak baik sekolah maupun di rumah. Lalu apa fungsi dari pengembangan kurikulum tersebut? Jika dilihat historinya, setidaknya di Indonesia sudah pernah 10 kali mengalami perubahan kurikulum, mulai dari tahun 47, 42 dan seterusnya sampai sekarang. Alasan utama mengapa kurikulum berubah-ubah karena menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan materi yang diperlukan pada masa itu. Sehingga ringkasnya, fungsi dari pengembangan kurikulum adalah agar kurikulum bisa relevan digunakan pada masa tersebut, sehingga tujuan pendidikan bisa terselenggara dengan baik. Sekian untuk materi yang kedua, selanjutnya akan dibahas materi yang ketiga oleh Mbak Hida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya Hidayatul Saputri dari Prodi Pendidikan Agama Islam Stit Al-Muslikhun Trogom Blitar. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit mengenai materi saya, yaitu penerapan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam untuk memenuhi pembelajaran mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam yang dibina oleh Bapak Muhammad Shadiq. Kalian pasti bertanya-tanya, bagaimana sih menerapkan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam? Jadi, dalam hal menerapkan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam, terdapat 4 langkah yang perlu kita perhatikan. Apa saja 4 langkah tersebut? 4 langkah tersebut yaitu: langkah yang pertama yaitu menentukan tujuan. Tujuan dirumuskan berdasarkan analisis terhadap berbagai kebutuhan, tuntutan, dan harapan. Oleh karena itu, tujuan dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor-faktor masyarakat, siswa itu sendiri, serta ilmu pengetahuan. Langkah yang kedua yaitu menseleksi pengalaman belajar. Pengalaman belajar yang dimaksudkan adalah pengalaman belajar yang diperoleh siswa selama mengikuti pembelajaran. Pengembangan kurikulum dapat menentukan pengalaman belajar siswa, yaitu dengan seberapa besar aktivitas seorang siswa terhadap lingkungannya. Ketiga yaitu organisasi bahan kurikulum dan kegiatan belajar. Organisasi kegiatan dapat dirumuskan sesuai dengan tujuan dan pengalaman-pengalaman belajar yang menjadi isi kurikulum.
dengan mempertimbangkan bentuk kurikulum yang digunakan. Terdapat dua jenis pengorganisasian pengalaman belajar, yaitu yang pertama pengorganisasian secara vertikal, yaitu pengorganisasian dengan menghubungkan pengalaman belajar dalam satu kajian yang sama, akan tetapi dalam tingkat yang berbeda. Misalnya pengorganisasian pengalaman belajar yang menghubungkan antara bidang IPA di kelas 5 dan bidang IPA di kelas 6. Di sini kajiannya sama, yaitu kajian IPA, akan tetapi dalam tingkat yang berbeda, tingkat di kelas 5 dan di kelas 6. Itu pengorganisasian secara vertikal. Yang kedua, pengorganisasian secara horizontal, yaitu dengan menghubungkan pengalaman belajar dengan kajian yang lain dalam tingkat yang sama. Misalnya pengorganisasian pengalaman belajar bidang IPA dan IPS di kelas 5. Di sini kajiannya berbeda, kajian IPA dan kajian IPS, akan tapi dalam tingkat yang sama, tingkat di kelas 5. Itu merupakan pengorganisasian secara horizontal. Yang keempat, yaitu langkah terakhir dalam penerapan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam, yaitu evaluasi hasil kurikulum. Evaluasi kurikulum mengacu kepada tujuan kurikulum dan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip evaluasi. Evaluasi perlu dilakukan untuk memperoleh kritik dan saran sebagai dasar dalam melakukan perbaikan. Oleh karena itu, evaluasi perlu dilakukan secara terus-menerus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Undur makola wala tambur mankola. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.